Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 4 September 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-22. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 5 ayat 33 sampai dengan ayat 39. Pada suatu ketika, orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, maka waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan mengoyakkan, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara-saudari yang terkasih, puasa merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan. Tetapi tidak jarang orang menjalankannya sekedar ritual dan kewajiban, bukan berangkat dari hati yang terdalam. Nilai dan makna puasa bukan berada pada waktu dan ketaatan mati dalam pelaksanaannya. Saudara saya terkasih, kedatangan Yesus mau memperbaiki praktek-praktek keagamaan yang salah, termasuk hal berpuasa. Nilai dan makna puasa terletak bukan pada hal-hal lahiriahnya, tetapi dari kedalaman hati dan motivasi yang mendorongnya. Di sisi lain, Yesus juga mau mengatakan bahwa praktek menaati peraturan secara harafiah dan kaku itu justru akan membebani orang. Seharusnya aturan peribadatan membawa orang kepada kemerdekaan. Yesus mau mengajak orang-orang pada waktu itu melihat, memahami, dan menjalankan peraturan keagamaan dengan cara baru. Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu bagi kita orang Kristiani, puasa artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Jadi, puasa dan pantang bagi kita tidak pernah terlepas dari doa. Dengan demikian, pantang dan puasa bagi kita orang Katolik merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, dan bukan untuk hal lain. Saudara-saudara yang terkasih, dengan mendekatkan dan menyatukan diri dengan Tuhan, maka kehendaknya menjadi kehendak kita. Dan karena kehendak Tuhan yang terutama adalah keselamatan dunia, maka melalui puasa dan pantang, kita diundang Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia dengan cara yang paling sederhana, yaitu berdoa dan menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil pada hari ini berbicara tentang puasa. Ada dua hal yang ditonjolkan oleh penginjil Lukas bagi kita, yakni kain yang baru dan kantong kulit yang baru.
Kantong kulit yang baru diperlukan karena kantong itu bebas dari semua bekas unsur fermentasi, misal sel-sel ragi yang sudah matang. Apabila sari buah anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama, maka sari buah itu akan lebih cepat meragi karena sudah ada sel-sel ragi di dalam kantong kulit yang lama itu. Fermentasi yang terjadi dengan demikian akan merusak baik sari anggur yang baru maupun kantong kulitnya yang akan pecah karena tekanan proses peragian. Untuk menjaga agar sari buah anggur tetap manis, maka sari buah tersebut harus dimasukkan ke dalam suatu wadah baru yang tertutup rapat-rapat. Demikian pun kain yang baru akan menjadi cocok dan indah bila tidak ditambalkan ke kain yang usang. Saudara saya terkasih, demikian pun apa yang ditekankan oleh Yesus tentang puasa melalui dua analogi tadi. Puasa berarti berani untuk hidup baru yang diawali dari sebuah pertobatan. Puasa akan menjadi sia-sia bila cara hidup yang lama masih kita pertahankan. Yesus mengajak kita untuk berpikir visioner, melihat dan memperbaharui diri melalui pantang dan puasa. Puasa dan pantang yang kita lakukan hendaknya memampukan kita untuk hidup baru. Dan selain itu, puasa hendaknya menghasilkan buah-buah yang manis, yaitu pembaharuan diri melalui pertobatan, kehidupan doa yang tulus, berbagi dengan sesama. Bila ini belum dilakukan, maka itu ibaratnya anggur yang baru disimpan dalam kantong yang lama. Akan merusak kantongnya itu sendiri, akan merusak kehidupan itu sendiri. Ya Tuhan Allah, berilah aku senantiasa rahmat-Mu dalam hidup ini, sehingga setiap puasa dan mati ragaku, perbuatan dan karyaku menghasilkan sebagaimana yang Kau kehendaki. Namun di samping itu, jadikan hati dan pikiranku menjadi bijaksana, supaya menghasilkan karya-karya yang berguna bagi sesama dan keselamatan mereka. Amin.